yang ditunggu datang juga akhirnya. Siap. Ini. Ayo. Tengah. Gua bikin jawaban hari ini, nanti siang lu bikin pertanyaannya, oke? Wah, mantap Bang. Thank you Bang. Mantap sekali loh Bang. Dok sehat. Oh naik. Biar kelihatan di atas gunung tinggi. Terlalu naik. Kameranya terlalu tinggi. Terlalu berdonga. Ayo. Bawa. Iya, bawa. Terlalu tinggi. Apa sih ngatur-ngatur gue? Jadi Apa? yang di depan kita adalah Rocky Gerung. No Rocky, no Barbie. Karena No refly, no fly. oh, turun dikit. Apa? Anda minta samanya. Apanya? Ya. Ya lu cari akal dong. Kalau Rocky turun saya turun. Kalau Rocky tidak turun, saya turun. Yang mesti turun Gibran. Ya, kawan-kawan semua sudah menyesuaikan diri aja ya. Di tengah kita lengkap RRT. Nah ya. itu lu bisa naik saat gimana? Jadi ada Rismon Sianibar, ada Tifauzia Tiasuma, ada Roy Suryo, ada Refli Harun juga. Dan no Rocky, no Party. Jadi hari ini pemeriksaan keterangan ahli ya, pemberian keterangan ahli oleh Rocky Gerung. Khusus untuk Dr. Tifa sesungguhnya, tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak berlama-lama. Ini Rocky Gerung. Silakan, Bang. Ini tanya aja apa? Hari ini mendapatkan materi meringankan hukuman Dr. Tifauzia juga atau dua tersangka lain? Nggak ada urusan memberatkan meringankan. Saya ingin menerangkan fungsi dari metode di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari pengetahuan. Gitu. Jadi fokusnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atau seperti apa, Bang? Hah? Apa urusan? Fokus dari penyampaian Abang. Ya, tergantung apa yang ditanyain. Nanti kalau saya fokusnya di sini, nanti penyidiknya tidak fokus. Ya kan? Berarti hari ini hanya fokus untuk dalam penjelasan metode penelitian dalam pencegahan dan sebagainya. Ya pasti soal itu, karena saya ngajar metodologi bertahun-tahun, membaca bertahun-tahun soal matematik, fisika, biologi, stem cell, fungsi neurotransmitter. Kan gitu, saya duganya begitu yang mau ditanya. Tapi metodologinya arahnya kemana nanti? Apa? Arahnya metodologi ini kemana nantinya? Ya untuk Ini kan udah ada tersangka juga. Metodologi yang dilakukannya ini itu ada unsur pidana kah atau menurut Abang? gimana ada pidana dalam metodologi? Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran, itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar. Artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro, apa namanya? Pseudo ret, Science. bukan. Apa kemarin yang ada kejadian di Solo itu? Justice apa namanya? Restoratif. Gue ingin sebutin kata itu tuh. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice, seolah-olah restoratif. Tapi Tidak justice. bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Penyelesaiannya di restoran. Deh, Oke, Bang Rocky menilai penelitian dapat lu kenapa sih nanya gue serius banget gitu? Orang mau lagi di Karena yang disangkanya Apa? serius. Apa? penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Bang Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Kan nggak pidana apa-apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan untuk membela dari pihak manapun, tapi di jalur tengah gitu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini Ya, asli atau bukan menurut Bang Rocky? ijazahnya asli. Kalau asli dibela. Iya.
Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu, bukan gimana semua. Ya semua ijazah masih asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Nah, salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong cara begitu. Oke. Ada ijazah asli dan palsu. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti. Maroki. Gimana? Ada 2 ijazah berarti Maroki. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu, apalagi ijazah. Deh. Oke. Nggak dapatkan tuh poin gue. Poinnya kurang puas sih Bung sebenarnya Bung. Apa? Kurang puas sih sebenarnya sama. Apa ya? Kurang puas. Boleh nggak sih dijelasin lagi Bung? Maksudnya Kurang apa? Kurang puas. Buka VPN. Gak ada sensor. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bang Tri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh. Kan itu bahaya gitu kan. Nah, cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, buka Rismon, buka TV, dia itu bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Endorfin. Apa itu, Pak? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Ini ilmiah aku terangin ya, coba. Dokter Riva, benar nggak? Endorfin. Oksitosin juga. Nah, oksitosin juga. Oke. Kayak tadi kan. Pokoknya kalian tanya terus sampai dia marah. Deh. Jadi ini bukan khusus untuk Dokter Riva tapi dua-duanya juga ya. Gini Untuk nih, ilmuwan. coba kamu bikin pertanyaan yang muter itu. Reverse logic. Kalau begini-begini ya, lu berusaha buat dapat jawaban gue kan. Tapi pertanyaanmu sama, buat apa? Gitu. Karena kelihatannya kalian lebih cepat dari Pak Jokowi ya. Karena menunggu statement. Nah, apa lagi? Kurang puas lagi itu kayaknya. Ini aja, Pak. Nanti setelah diminta. Nah iya, jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi itu. Ya kan warga negara bertanya pada presiden, di mana deliknya? Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana? Asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja, masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja coba. Pakai otak dong. Nah, itu. Jangan dungu. Oke. Nah ya. Oke, siap. Dari Bang Roy aja deh. Gimana tanggapan kehadiran Bang Roy hari ini? Bagus ya Bang. Udah no Rocky no party. Udah itu aja udah ya. Udah Oke, cukup itu aja ya. Saya minta mungkin Dokter Tifa yang lebih spesifik. Iya, jawaban saya sama lanjut ya. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kalau Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan. Oke, kembali lagi kepada saya, salam NKRI yang mati. Dimana teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang di atas dan ada orang yang beberapa berkomentar, kenapa kepolisian menjadi alat panggung sandiwara bukan panggung hukum hanya gara-gara ijazah Jokowi.
gak selesai. Ini baru mantap, Rocky Gerung mau jadi saksi buat Roy Suryo. Nah, semoga kebenaran bisa ditegakkan di negeri yang carut marut 10 tahun ke belakang ini. Nah, Bapak Ibu atas kebijakan cerdas, terima kasih atas perjuangan yang tak pernah lelah untuk beliau mulia. Kami hingga sejarah akan mencatat sebagai pahlawan demokrasi Indonesia. Nah, seketika harapanku melambung tinggi melihat orang yang cerdas dan jujur. Roy duduk saat ini bukan melawan Jokowi, tapi melawan penyidik yang membawa ijazah Jokowi. Nah, semoga alam membuka kebenarannya. Pejuang kebenaran terus berjuang. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Nah, hidup Bung Roy selama berjuang untuk mewakili rakyat menuntut kebenaran. Bung Rocky sudah pintar, cerdas, dan selalu bela kebenaran. Hormat buat Rocky, saya Wong Jambo. Nah, betapa damainya dengan orang yang jujur dan berilmu, yang suka berbohong dan termulia. Ingatlah, Prabowo, ayo kita lawan. Termulah yang membuat kita dulu dipocong. Sampai polisi ini membantu kerurunan PKI ini pusing 7 keliling. Kebiasaan terima amplop harus di bawah menteri, polisi paling enak. Nah, kebenaran akan menang, kejahatan akan hancur dan terhindar sehingga sehina-hinanya. Allah bersama orang yang benar. Sudah banyak ahli berbicara dengan jujur, tapi termu masih tetap ngotot demi cuan. Nah, mereka inilah pejuang pengetahuan. Kami rakyat berdoa untuk para pejuang, biar Indonesia mencapai Indonesia emas seperti cita-cita Prabowo. Ini baru manusia-manusia keren, pintar, punya akal sehat. Terus berjuang, jangan sampai mundur sebelum kenyataan terbukti. Nah, bikin ramai-ramai, saksi-saksi, pakar pintar, cerdas, ngomong lancar, jangan tersekat-sekat. Jangan lupa Pak Anies dipanggil saksi. Nah, jadilah kamu yang taat beragama, baik di lisan dan ucapan. Jangan merasa paling pintar dan sombong akan ilmu. Jangan sampai muka Tuhan menyapamu. Nah, sesuai perkataan Rocky juga, ijazahnya asli, orangnya yang palsu. Jokowi yang presiden adalah aktor, bukan Joko Widodo. Yang sebenarnya dia cuma pamer Joko Widodo. Aslinya dia Mulyono, pengusaha kaya. Nah, teruslah berjuang seperti leluhur kita dahulu demi hancurnya berdebah negara ini. Siapapun menang dalam kasus ini, menanglah dengan terhormat, dengan cara transparan dan jujur. Mantap semua Bung Rocky, duduk semua kumpul orang-orang pintar di Indonesia, pembela kebenaran, dan ini belum masuk Pak Anies. Makinlah geger gensol, auras, tetap semangat orang-orang pintar. Merdeka, semoga sukses. Mantap Bung Rocky. Majulah orang cerdas, bukan untuk CS tapi untuk negeri ini lebih baik.
Nah, para pendekar nilai kejujuran, keadilan, dan demokrasi semangat Pak Rocky. Bung Rocky Gerung emang cerdas, lugas, dan masuk akal sehat. Kecerdasan beliau hanya bisa dipahami oleh orang mau berpikir dengan menggunakan pikirannya. Nah, bagi rakyat yang akhlaknya mulia, uang bukan segalanya, tapi bagi orang yang akhlaknya bejat, takut tidak makan, akhirnya uang segalanya. Dari 100 yang jujur, cuma 1 orang yang rakus. Nah, semoga masyarakat Indonesia terbuka hatinya dengan kehadiran orang-orang cerdas ini. Selamatkan Indonesia dari efek merusak Mulyono dan geng Solonya. Nah, mantap, semoga Tuhan terus tokoh-tokoh Indonesia yang peduli dengan keadilan. Maju terus Bung Rocky. Doa kami yang orang sumut menyertai. Amin. Nah, semakin terbuka kebenaran Roy Suryo CS, tapi aparat yang seharusnya mengerti hukum justru menutupi, bahkan membela yang salah. Waduh, ini penyidiknya harus jenderal bintang 4 lah. Nah, ya, ilmunya biar bisa imbangi pertanyaan yang jangan kombes atau AKBP. Ilmunya takut tak sampai. Nah, hati ini ikut gembira ketika melihat para pejok tertawa riang di depan publik. Mantap terus ketika geng mengisi jabatan-jabatan strategis di seluruh lembaga negara dan hukum, semua sudah disetir. Koruptor berijazah palsu dilindungi aparat negara dan hidupnya di fasilitas negara. Nah, terus semangat wahai para pejuang kebenaran RRT. Duduk semoga berakhir dengan dijebloskan ke bui semua komplotan yang sudah ngacak-ngacak bangsa dan negara ini. Nah, TNI dan polisi sejak Luhut dan Jokowi berkuasa jadi sewenang-wenangnya ke rakyat kecil. 2 orang itu diatur oleh Jokowi. Mantap Bung Rocky, emang lain daripada yang lain Bung Rocky ini. Semoga semakin banyak Rocky lainnya. Sehat selalu untuk semua pejuang kebenaran dan keadilan. Salam akal sehat, Bung Rocky Gerung, rakyat akal sehat tak sebodoh Fufu Fafa. Benar juga lah, wong asli nggak ada, gimana mau nunjukin? Kalau minta yang palsu mungkin ditunjukin karena ada. Nah, inilah kumpulan orang-orang pintar, orang-orang terbaik bangsa ini. Tetap semangat, sehat selalu, kebenaran dan keberanian akan mendapatkan jalan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Demikian teman-teman, salam NKRI, harga mati.